Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di program Fajar Berkah. Pasti berkah. Alhamdulillah nih hari ini saya Ririn Hoirunisa ditemani dengan Saya Diki Rizky Ramadan Siregar. dan ditemani juga dengan Ibu Ustazah dari Sasa. Teh Sasa. Atau dipanggil Teh Sasa. Betul. Masya Allah. Gimana kabarnya Teh Sasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diki gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Kalau Teh Ririn gimana? Alhamdulillah sekali Sekarang baik. pemirsa di rumah gimana kabarnya? Iya, semoga sehat-sehat selalu. Betul ya. banget. Dan Amin. yang lagi sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan Amin. pulih. Segera dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Amin. Ngobrol-ngobrol hari ini temanya Betul. apa Teh Ririn? Sekarang temanya terkait dengan peran muslimah dalam keluarga. Wah, Masya Allah. Wanita solehah. Wanita Nah, solehah. gitu. Nah, terkait dengan wanita solehah nih, istri solehah itu seperti apa sih? Apalagi aku perempuan nih Teh ya, pasti pengen dong setelah menikah jadi istri yang solehah. Nah, bisa kita disebut istri solehah tuh seperti apa memangnya? Ya. Definisi solehah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat semuanya, pemirsa Fajar Berkah. Alhamdulillah untuk kali ini pertanyaannya bagus. Mau Masya jadi calon Allah. ibu, calon Iya, istri. pasti ya. Pasti jadi calon. Kang Diki nanti calon, Calon suami. suami. Mungkin berjodohnya bukan satu sama lain ini ya kelihatannya walau alam. Iya, Nah, walau alam. gimana ciri-cirinya gitu? Iya, betul, gimana? Ya prinsipnya kalau wanita muslimah itu kan pada saat dia akan berkeluarga pastinya dinikahkan oleh walinya. Jadi la nikaha illa biwaliyin. Maksudnya tidak ada pernikahan tanpa wali. Pasti harus nikah sepengetahuan wali. Nah, jadi pernikahan itu dalam Islam ada walinya. Kalau Teh Ririn ayah masih ada ya sama ayah gitu ya. Nanti kalau misalkan ayahnya wafat bisa dari keturunan ayah, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, untuk supaya langkah pertama itu memang harus benar-benar istikharah juga sih gitu ya. Istikharah. Kan yang namanya calon suami, calon istri itu kan baru calon. Iya. Konsul dulu ke Allah gitu kan. Allah pemilik segala sesuatu. Makanya nanti minta yang baik untukku, agamaku, dunia dan akhiratku. Dari situ ada kepasrahan total gitu ya. Kenal mah kenal, ta'aruf mah ta'aruf gitu ya. Tapi kan dalam prosesnya kita harus punya jiwa tawakal ya. Banyak orang yang udah melewati masa hitbah gitu ya, masa hitbah. Kemudian ternyata walau alam ya nggak berjodoh, ada aja misalnya musibah atau apa. Nah, makanya sampai hari nikah itu ya, itu adalah perjalanan proses yang benar-benar kita berserah dulu, tawakal kepada Allah. Nah, makanya wali nikah itu nanti sang ayah akan ada masa di mana dia juga berkenalan dengan calonnya Teh Ririn gitu. Makanya ikhwannya itu bisa menghitbah namanya, melamar gitu ya. Datang dong ke keluarga itu, gentle ya, mengenalkan diri. Mengenalkan diri gitu. Kalau bisa bawa orang tua, keluarga, inti ya. Iya. Karena pada saat itu nanti Teh Ririn tuh udah nomor satu tuh sebagai yang udah dihitbah, udah dilamar. Gak bisa menerima lamaran dari orang lain. Jadi gitu ya, kenapa ada orang yang suka tidak jadi, nah yang ininya putus, nah nanti ada lagi urutan berikut. Gitu ya. Jadi dalam hitbah itu orang tua saling mengenal ya. Tapi belum ada hukum sebagai suami istri. Masih orang lain, masih haram untuk memegang, bersentuhan, menatap juga gitu, menatap seperlunya aja. Oh ya itu orangnya gitu kan. Aku tertarik memang gitu, tapi auratnya masih terjaga kan. Aurat muslimah kan, akhwat yang sudah balik kan boleh nampak kecuali muka dan telapak tangan. Jadi telapak tangan dan punggung tangan itu sama-sama boleh terlihat ya. Muka itu boleh terlihat, jadi kaki berkaos kaki. Nah, disinilah prosesnya panjang gitu. Jadi ingin menjadi wanita solehah itu sebetulnya dari masa ta'aruf. Oh, mulai dari Iya, awal ya. dari masa awal. Karena si ikhwannya juga tahu ini teh barang mahal nih gitu. Gak boleh aku sentuh nih gitu. Jadi datang ke keluarga itu tuh benar-benar niatnya ingin menikah. Menikahi, kalau laki-laki kan menikahi. Nah, nanti Teh Ririn sebelum menikah kan harus juga udah mengilmui fikih munakahat.
hukum-hukum pernikahan. Ikhwannya juga sama. Gimana sih hak kewajiban suami istri gitu kan. Contoh nih, apa yang menjadi kewajiban suami? Yaitu memberi nafkah gitu kan, sandang, pangan, papan gitu ya. Syukur-syukur kalau punya rumah yang udah jadi tinggal masuk gitu. Tapi rata-rata mah tidak. Bersama-sama gitu. Iya, rata-rata sih dari nol bareng ya. Bareng. Jadi harus punya jiwa juga nanti ketika menentukan mas kawin, kan yang menentukan mas kawin itu wanitanya. Yang akan dinikahinya itu ditanya mau minta apa gitu. Kalau wanita soleha itu tidak akan menyulitkan. Ya jadi sederhana aja, yang penting mah sahnya gitu. Makanya rata-rata suka bilang, aku mah yang penting mah nanti kalau udah nikah bareng-bareng gitu, cari harta yang halal dan berkah. Masya Allah. Iya, mungkin untuk sementara itu ya, jadi proses ta'aruf, ada istiqoroh gitu kan, kemudian juga nanti di khitbah gitu, kemudian akhirnya menentukan hari nikah, dua keluarga berkenalan, orang tuanya setuju, Teteh Ririn nanti dinikahkan oleh walinya gitu kan. Sang ikhwan yang juga memberikan mas kawin, jangan kredit ya. Mas kawinnya kredit gimana? Gimana? Yang tuh? kredit Tapi mah diperbolehkan gitu. bisa, makanya cari yang tadi yang bisa terjangkau gitu. Jangan menyusahkan diri ya, karena itu memang hak istri. Hak calon istri dan istri nanti itu adalah harta pertama itu yang punya milik dia dari pemberian suaminya adalah mas kawin. Oke, mas kawin. Tapi Iya. katanya mas kawin itu tidak menyulitkan pihak cowoknya dan Iya. tidak merendahkan pihak ceweknya. Iya, boleh, boleh. Betul, betul. Dari terus jago ini mah. Udah tinggal siap tinggal aja. siap. Tinggal Praktek. calonnya. Jodohnya. Amin, ya rabbal alamin. Jadi Teh Sasa, Diki kan nanti insya Allah akan jadi kepala rumah Nah, tangga. betul. Secepatnya. Amin. Kalau bisa segerakan katanya pernikahan itu kan banyak banget pahala di dalamnya ya, Ya, Teh Sasa. betul. Namun bagaimana sosok seorang muslimah itu bisa membangun, mensupport seorang suaminya dalam Ya, ya, urusan rumah tangga? Betul, betul. Ya, kan ini kerja bareng ya, yang namanya pernikahan itu kan mereka mitsakon golido, perjanjian yang amat agung antara suami istri kepada Allah ya. Kalau laki-laki pasti kan ada ijab kabul dengan orang tuanya ya, minta anak ini untuk insya Allah jadi istri pendamping. Nah untuk supaya kedepannya itu bisa lanjut gitu ya, makanya masing-masing itu harus saling tafahum ya, memahami gitu ya. Kemudian juga masing-masing itu kerjasama gitu, karena suami tadi tahu kewajiban, istri tahu hak, atau istri punya kewajiban, ada hak dari suami. Salah satunya kalau suami kan tadi memberi nafkah ya, lahir dan batin, karena istri itu dinafkahi gitu. Besar kecilnya mah itu mah harus ridho ya. Dan ada keterbukaan, terutama laki-laki itu penyakitnya ya, laki-laki oknum ya. Kalau nikah itu jadi gini, lupa janjinya gitu, bahwa wanita ini kan benar-benar itu diambil dari orang tuanya. Nah itu tuh kan harus dijamin sandang, pangan, papan, nafkah lahir batin, dan langsung misakon golido tadi, perjanjian kepada Allah. Jadi kalau suami yang takut kepada Allah, maka kemanapun dia akan kangen pulang. Itu Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha itu benar-benar kompak, karena istrinya beliau itu Khadijah radhiyallahu anha, gelarnya itu adalah at-tahiroh, wanita yang bisa menjaga kehormatan diri, wanita yang bisa menjaga kesucian. Kalau laki-lakinya yaitu Al-Amin, Rasulullah SAW waktu itu masih Muhammad, karena masih usia 25 belum diangkat Nabi juga Rasul, beliau udah dikenal oleh masyarakat sebagai pemuda Al-Amin yang jujur. Jadi wanita jujur, laki-laki yang jujur, yang Al-Amin tadi dapat dipercaya menikahi wanita yang menjaga kesucian dirinya. Nah itu kan kok banget. Oh iya betul, Masya Allah masih Iya. seru banget nih obrolan terkait dengan peran muslimah Betul dalam banget. keluarga. Jadi harus bekerja sama antara suami Iya. dan istri. Betul, Jangan dan suami ada perjanjian juga di betul. awalnya ya. Kadang suami ini mengharapkan istrinya jadi ibu rumah tangga, tapi konsepnya itu pembantu rumah tangga. Waduh, kadang kacau kadang ya. istri mengharapkan suaminya itu kerja tulang punggung, Iya. jadi kayak budak gitu. Jadi yang penting itu harus ada kerjasama itu pemirsa di Iya, rumah betul. tentunya. Tapi Kang Diki nih ada yang mau lewat dulu nih setelah ini. Nanti kita sambung lagi pembahasannya. Betul, betul. Nah buat pemirsa di rumah yang mau tanya-tanya terkait dengan peran muslimah dalam keluarga ke Teh Sasa, boleh langsung hubungi kontak di bawah ini di 0813 9447 7912. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.